Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya lihat-lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara ceria semua ya, gembira semua. Saya percaya bukan karena Bapak Ibu Saudara gak punya masalah, tapi karena kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Mungkin malam ini banyak dari kita yang datang membawa beban yang berat. Mungkin banyak dari kita yang udah lama memikul masalah yang kok kayaknya gak pernah udah-udah gitu. Tapi malam ini kita mau sama-sama saling mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Dia yang kita perlu, Dia yang mampu kita andalkan. Dan di Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita kasih aja beban kita serahin aja beban kita ke Tuhan kita, karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk anak-anaknya. Mari kita taruh harapannya kepada Tuhan. Kasih sejati
kuasa Allah Daud kami andalkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang semua untuk Bapak bangkit berdiri, karena kami akan bersorak untuk Tuhan kita.
kalau ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau nyanyi. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau serahkan kepada yang membawa pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya. Jangan nanya saya kenapa pakai kaos. Karena hari ini anak muda yang mantap nih. Anak kebalik lagi ya. Setelah Melvin sekarang mau mantap. Terus Nerin ya. Oke, jadi ada beberapa pengumuman. Seperti biasa jadwal ibadah sepekan untuk Gereja Sukayo dan Anugerah. Ibadah pemuda remaja jam 7 di sekretariat. Ada super kit juga setengah 6 di atas di sini hari Minggu. Dan untuk jadwal pelayanan besok minggu depan acara akan dilayani oleh Bapak Nana, WL-nya saya, singernya Ibu Cintami dan Saudara Hendra, pengumuman Saudara Bapak Sony, kolektannya Katan ya, saudari Sarah, responnya merah. Terima kasih juga kepada Ibu Anjani yang pada hari ini sudah menyediakan perjamuan kasih untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga perayaan Natal di SIA di tahun 2024 akan terlaksana di tanggal 14 Desember 2024 di Alam Sari, Karawang, Galumas jam 5. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut bersama-sama menyukseskan acara Natal ini, mari kita sama-sama kita sukseskan, kita bantu dalam dana sehingga Natal tahun ini bisa terlaksana. Nanti Bapak Ibu boleh kirim transfer boleh lewat rekening yang sudah diberikan di grup, ataupun juga bisa Bapak Ibu bisa memberikannya lewat amplop. Oke. Ya, oke, kalau mau sama-sama kita siapkan, sama kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Kau Allah yang sungguh baik, Kau Allah yang sangat memberkati kami. Bapak, kami percaya setiap langkah kami Kau selalu ada. Setiap langkah kami Kau selalu membimbing kami, Tuhan. Tuhan juga setelah kami akan memberikan persembahan, kami percaya persembahan ini datang daripadamu, sehingga kami memberikannya dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa bagi pendeta kami, Pastor Cepi. Kami percaya segala apapun yang beliau lakukan, kami percaya semua berhasil. Kami memang punya dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang yang membawa kantong persembahan.
Sungguh kami sangat bersyukur kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Biar setiap kami boleh menikmati Engkau Tuhan, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa baru datang dalam kehidupan setiap kami. Sehingga sore hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami boleh terus merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh melewatinya oleh karena percaya penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Dan biar setiap kami sore hari ini boleh menikmati Engkau Tuhan, merasakan damai-Mu, sukacita-Mu, kegairahan untuk dapat melihat betapa kehadiran Tuhan segalanya bagi hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi kami boleh melihat campur tangan Allah nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakan betapa Tuhan mendahului kami dalam segala perkara kami. Dan Engkau Allah yang melakukan begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami sadar Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bapak terima kasih, sebenarnya kami yang boleh hadir kami percaya Kau rindu melawat kami, menjamah kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Mereka yang mengalami pergumulan Tuhan membukakan kekuatan yang luar biasa, membukakan jalan-jalan yang luar biasa. Bahkan begitu banyak pintu-pintu Tuhan bukakan atas hidup kami, untuk kami boleh melihat bahwa ada pertolongan Tuhan terjadi di dalamnya. Terima kasih Bapak. Mari sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami, bahwa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal akan kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa yang Kau sudah selesaikan di atas kayu salib bagi setiap kami. Sehingga kami boleh dapat melihat dan menggenapi semua karya-Mu yang luar biasa ini menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim kita sore hari ini. Ya, luar biasa ya. Haleluya. Ya, ini dari timnya anak-anak youth ya. Saya percaya jadi berkat buat kita semuanya, amin. Ya, karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara yang hari ini boleh melayani, saya percaya saudara diberkati Tuhan, amin. Oke, semuanya siap diberkati, amin. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Saya rindu sore hari ini saudara tetap bersemangat karena ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah hidup kita, di dalam situasi kondisi yang ada, supaya kita tetap menikmati ya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oke, ya sebelum kita akan lihat dulu temanya, ya tema kita sore hari ini apa? Jebakan agamawi. Ini sebuah keberadaan di mana saya bisa melihat ada begitu banyak hal yang kita perlukan hari-hari ini, apapun yang terjadi. Bapak Ibu saudara perhatikan ya. Kalau saudara hari-hari ini lihat di medsos, ya lihat di berita-berita, ada begitu banyak jebakan ternyata. Bukan hanya soal keberadaan di dalam konteks kerohanian, tapi juga di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, ngeri memang, tapi itulah yang terjadi. Bagaimana ketika saudara hari-hari ini boleh melihat ada orang-orang terjebak, ya, tertipu, ya, dengan keberadaannya sehingga ada banyak mereka dirugikan. Ya, jebakan-jebakan itu mungkin ketika saudara mau beli rumah, propertinya ternyata properti bodong. Ya, saudara udah masukin duit, ternyata rumahnya nggak jadi. Mungkin saudara sedang berusaha melakukan sebuah usaha apapun itu, tiba-tiba usahanya ternyata ya nggak ada. Saudara mungkin memasukkan beberapa keuangan saudara untuk supaya saudara jadi diberkati, tapi ternyata nggak ada. Jadi bos dengan modal 15 juta misalnya gitu ya. Ternyata setelah itu hilang. Dan beberapa waktu yang lalu ada orang membeli sesuatu lewat online, akhirnya justru ketika dia tidak memahami ya uang yang ada di handphonenya ya, saya percaya bahwa saudara ada banyak orang menaruh duitnya di handphone hari-hari ini melalui ATM mungkin ya, melalui apapun itu, tiba-tiba hilang uangnya. Jadi hati-hati. Kalau zaman dulu saya nggak khawatir, kenapa? Karena Bapak Ibu saudara naruh duitnya di mana? Di bawah bantal ya gitu ya. Naruh duitnya di celengan gitu. Tapi sekarang naruh duitnya di mana? Iya, di bank yang saudara taruh di handphone saudara. Jadi itu bisa di hack ya, saudara bisa diambil dan akhirnya kehilangan. Beberapa waktu ini cerita itu banyak sekali
Ya, sehingga akhirnya uang yang begitu banyak hilang begitu saja. Udah lapor ke sana ke sini tapi nggak bisa ya untuk dikembalikan. Begitu banyak saudara jebakan hari-hari ini di dalam keberadaan hidup saudara. Jadi harus hati-hati. Ya, belum lagi penipuan, diteleponin, dapat undian ini, dapat hadiah ini, ya dan lain sebagainya yang membuat kita tertarik awalnya, tapi ujung-ujungnya kita terjebak. Jadi senggol kiri kanan saudara, tolong ya, bisikin hati-hati. Ya. Hati-hati. Belum lagi sekarang anak-anak muda hati-hati dengan semua permainan yang ada, ya, yang ternyata isinya adalah judi online. Ya, ujung-ujungnya saudara dibawa untuk tertarik situ, sehingga saudara kecanduan. Setelah saudara kecanduan, saudara akhirnya pinjam duit. Akhirnya saudara bukan banyak duit, banyak utang ya kan begitu ya. Kenapa? Karena saudara terjebak oleh judi online. Akhirnya saudara larinya ke pinjol ya, atau kemana lagi, judol dan lain sebagainya, yang memudahkan saudara untuk menemukan sesuatu, tapi akhirnya ujung-ujung saudara terjebak di sini. Ya. Dan kalau udah kayak gitu hari-hari ini, udah hampir 8,8 juta katanya menurut Kominfo itu, mereka yang terpapar judi online yang harusnya direhabilitasi kayak orang sakit kayak kecanduan obat ya. Harus direhabilitasi ya. Kenapa? Karena itu membuat kita kecanduan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sesuatu yang kita coba hindari hari-hari ini. Demikian juga dalam konteks kerohanian hari-hari ini ada begitu banyak jebakan yang membuat kita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam rohani kita, ini dampaknya sama ya. Ketika dilakukan hal itu tapi tidak menghasilkan apa? Karena kita berpikir itu semuanya boleh mendatangkan keuntungan yang luar biasa dalam kehidupan kita, tapi ternyata hasilnya sia-sia ya, nggak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Semuanya hanya sia-sia belaka. Udah bertahun-tahun mungkin saudara jalani hal itu, ternyata tidak memberikan dampak apa-apa dalam hidup kita. Demikian juga dalam konteks kerohanian, ada begitu banyak jebakan di dalam konteks keagamaan kita, kerohanian kita, yang akhirnya justru ketika kita jalani bertahun-tahun dari kecil sampai besar ya, hasilnya juga nggak ada apa-apa, sampai kita akhirnya ngerasa gimana ya, semuanya sia-sia, mau marah sama siapa gitu ya. Kadang-kadang ya akhirnya yang larinya marahnya sama istri sendiri, suami sendiri. Mau marahin sama Tuhan, takut ya begitu ya. Masa Tuhan dimarahin gitu ya. Tapi semuanya seakan-akan nggak ada situasi atau solusi yang membuat kita menemukan jalan keluar. Ini semuanya kita seakan-akan terjebak di dalam situasi kondisi yang ada. Yang seharusnya dalam konteks kerohanian, Yesus berkata, dia datang bukan untuk mencari orang yang sakit atau orang yang sembuh, orang yang sehat. Dia nggak cari orang yang sehat, tapi justru dia cari orang yang sakit. Karena dia seakan-akan seperti obat, Bapak Ibu Saudara. Ya kalau orang sakit datang sama dia, sembuh. Amin. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi sakit batuk datang sama dia, sembuh nggak? Sembuh. Amin. Iya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara udah merasa datang sama Yesus tapi masih batuk-batuk terus, kira-kira gimana? Kita seakan-akan datang sama Yesus, padahal enggak. Kenyataannya apa? Kita masih batuk-batuk terus. Iya, batuk adalah ciri dari orang sakit. Yang harusnya ketika datang sama Yesus sembuh, tapi ternyata kita merasa udah percaya Yesus, udah datang ke gereja, tapi kita masih batuk. Ternyata kita masih sakit. Kita seharusnya ketika percaya Yesus, kita mengalami sebuah perubahan. Karena esensi daripada ibadah adalah hubungan yang berdampak kepada perubahan. Amin. Iya. Karena kalau saudara nggak ada hubungan dengan Tuhan, ngapain juga ibadah? Ya, itu hanya sekedar rutinitas. Ya, rutinitas yang nggak ada ya dampak apa-apa. Jadi hari-hari ini saya rindu membawa kita semuanya untuk dapat memahami hal ini, sehingga kita dari kecil sampai gede hari-hari ini datang ke gereja harusnya ada dampak, ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Udah nggak batuk lagi. Amin. Iya. Artinya saudara sudah berjumpa dengan obat sang juru selamat ini yang sudah mengubah keberadaan kehidupan saudara.
Amin. Ya, bukan lagi memperbaiki diri saudara, tapi menggantikan posisi saudara. Yang saudara harusnya sakit, sekarang dia yang sakit. Harusnya saudara yang mati digantikan oleh dia. Ya, dia yang harus mati, sehingga dia menyerahkan hidupnya sama saudara. Jadi ini sebuah poin, sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami. Sehingga dengan demikian, hari-hari ini inilah yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau saudara datang ke gereja bukan lagi untuk sesuatu yang lain. Saudara mau ibadah, menjalin hubungan dengan siapa? Dengan Sang Bapa kita yang luar biasa. Amin. Iya, sehingga dampaknya adalah perubahan dalam hidup kita. Jadi orang yang datang kepada Kristus harusnya dia mengalami sebuah perubahan. Amin. Dia yang tadinya sakit sembuh. Sembuh adalah sebuah perubahan. Yang tadinya batuk-batuk sekarang enggak. Tapi kalau saudara bertahun-tahun datang ke gereja, datang sama Tuhan, tapi ternyata kita masih batuk-batuk terus, artinya enggak mengalami perubahan. Karakter saudara enggak berubah, hidup saudara enggak berubah, bahasa saudara enggak berubah. Berarti saudara belum tentu datang kepada Kristus. Saudara hanya sekedar melakukan ritualitas, rutinitas yang enggak ada dampak apa-apa dalam hidup kita. Kenapa itu terjadi? Ternyata kita terjebak di dalam perjalanan kehidupan keagamawian kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya jebakan ini menguasai kehidupan kita. Akhirnya tanpa disadari, harusnya saudara mengalami sebuah perubahan yang luar biasa ketika saudara menjalin hubungan dengan Kristus, Tuhan kita yang luar biasa ini. Amin. Kalau saudara memperhatikan ya, misalnya di daerah saudara ada sungai gitu ya. Ya, tiba-tiba saudara ngelihat bebek lagi berenang-berenang. Bebek itu senang nggak berenang-berenang di situ? Senang ya, karena itu habitatnya. Ya, dia senang gitu. Tiba-tiba ada seekor anak ayam loncat tung ke situ. Bisa berenang nggak ayam? Bisa berenang ya ke situ ya, kupiak, tapi dia apa? Enggak menikmati. Karena itu bukan habitatnya. Saudara anak Tuhan. Ya, habitat saudara tidak hidup di dalam dosa. Amin. Jadi kalau ada orang betah hidup dalam dosa, ya, berarti dia, seharusnya saudara nggak betah di situ. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara harusnya apa? Nggak betah, nggak enak nih, gitu. Amin. Ya, berarti saudara bukan habitatnya di situ. Tapi kalau saudara betah di situ, ya ini yang saya khawatirkan gitu loh, saudara. Ya, artinya kita belum mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hari-hari ini inilah yang seharusnya kita bisa sadari di dalam hidup kita. Nah, di dalam jebakan agamawi ini saya rindu membawa saudara untuk dapat melihat bagaimana ada jebakan-jebakan ritualitas dan rutinitas yang kita lakukan yang sesungguhnya tidak berdampak apa-apa. Ya. Justru kita hanya sekedar melakukan rutinitas, ritualitas. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gini ya. Kepada beberapa orang di situ ya, orang-orang ahli Farisi sama ahli Taurat, orang-orang Farisi sama ahli Taurat. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang 11 ayat yang ke-37. Coba perhatikan di situ. Ya, kita akan lihat di situ. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Lanjut. Ya. Dikatakan di situ, orang Farisi itu melihat apa? Hal itu dan ia heran karena Yesus apa? Tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ada sebuah adat istiadat di mana pada waktu itu orang kalau lagi makan harus cuci tangan. Ya. Mereka berpikir, kok Yesus nggak lakukan itu? Akhirnya itu menjadi sebuah perbincangan yang tidak menyenangkan. Harusnya di meja makan itu adalah kita menikmati makanan dengan penuh sukacita. Akhirnya di situ hanya yang ada apa? Nyinyiran, omongan. Serubanya kita seringkali mengutamakan apa? Adat istiadat ketimbang kasih terhadap orang-orang di situ yang mungkin tidak sebagaimana adat istiadat kita. Ini bukan aturan di dalam hukum Taurat sebenarnya. Ini hanya adat yang dibuat pada waktu itu oleh mereka. Gitu ya. Jadi adat ini baik, tapi bukan berarti dengan adat ini kita akhirnya apa? Nyinyirin orang. Amin.
Nah hari-hari seringkali tanpa disadari ketika kita ibadah, ketika kita melakukan pelayanan dan sebagainya, kita selalu melakukan ritual yang seakan-akan itu benar buat kita. Ketika ada orang lain yang tidak melakukan sebagaimana yang kita lakukan, kita buat mereka salah. Ibadah yang seharusnya kita di sini bersukacita, sekarang kita lagi ngomongin orang. Ya, kalau ibadah itu pakai sepatu lah, pakai sendal tuh. Ya, jadi orang yang datang pakai sendal, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dilihatin orang, karena mereka berpikir itu nggak benar, padahal nggak ada masalah. Amin. Kita mau datang ibadah mau penuh dengan sukacita. Amin. Ya, tapi akhirnya kita malah ngomongin sesuatu yang nggak poin. Gitu. Nah, seringkali kita lakukan hal yang seperti ini, kita terjebak dalam rutinitas dan ritualitas yang kita anggap ini benernya begini. Kalau ada yang beda sedikit itu nggak benar. Nah, seringkali tanpa disadari jebakan ini datang dalam hidup kita. Akhirnya setiap minggu kita datang ibadah penuh dengan rutinitas karena kita merasa bahwa itulah sebuah ritualitas yang sesungguhnya. Tapi itu semuanya nggak ada dapatnya. Kita bukan jadi orang yang penuh kasih, malah kita akhirnya jadi orang apa? Iya. Tidak penuh dengan kasih. Yesus yang mengatakan kepada mereka, celakalah kamu, karena kamu lebih mengutamakan hal-hal ritualitas adat ketimbang kasih. Ya kalau ada orang lapar mau makan buru-buru, ya terserah dia lah. Amin. Iya, karena itu juga nggak ada masalahnya gitu. Ya. Jadi orang Farisi ini mengundang Yesus makan di rumahnya, ya tanpa praduga dan prasangka apapun. Yesus memenuhi undangan aneh itu kepadanya, tapi ternyata mau dia coba untuk selidiki siapa Yesus itu. Sampai ketika Yesus seakan-akan tidak mencuci tangannya, ya karena itu merupakan sebuah adat bahwa tangan harus direndam di air begitu Bapak Saudara. Setelah itu dicuci baru dia boleh makan. Seharusnya cukup dengan dicelupin ke air aja ujung-ujung jarinya itu boleh ambil roti dan makan. Dan mereka mungkin nggak melihat hal itu karena mereka seakan-akan Yesus belum. Jadi ternyata orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah terjebak pada masalah rutinitas dan ritualitas melebihi firman untuk mengasihi orang-orang yang ada. Jadi hari-hari ini kenapa Bapak Saudara tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita? Karena seringkali kita terobsesi dengan ritualitas yang seperti ini. Yeah. Tanpa disadari hubungan rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun itu, kita tidak penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita karena kita terlalu memperlihatkan keberadaan ritualitas kita, adat kita, keinginan kita, usaha kita untuk coba untuk mengatur keberadaan yang ada sebagaimana yang kita inginkan. Jadi kalau ada yang berbeda, itu seakan-akan salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang seringkali terjadi. Jadi ini akhirnya mereka terjebak dalam situasi ini. Ya. Ini keberadaan yang ada. Akhirnya Tuhan berkata, celakalah kamu. Ya, itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Karena mereka lupa untuk melakukan sesuatu. Ini jebakan ritualitas dan rutinitas. Lalu mereka masuk kepada jebakan yang selanjutnya, yaitu mereka mencoba dengan kamuflase yang ada, mengubah keberadaan diri mereka seakan-akan terlihat rohani. Jadi mereka datang ibadah supaya kelihatan rohani. Untuk sebuah usaha, semua pekerjaan yang ada, ya enggak orang lihat, wah dia mah orang rohani nih, ya. Ayo kita bisa bekerja sama. Padahal itu kamuflase supaya kelihatan rohani. Kita akhirnya menggunakan semua cara, khususnya di dalam konteks agama. Kita terjebak di dalam kamuflase rohani. Ya. Jadi di sini ayat selanjutnya berkata, ya ayat yang ke-39 dikatakan situ. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, ya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh apa? Rampasan dan kejahatan. Tanpa disadari ketika kita ibadah, harusnya Bapak Ibu Saudara, ya kita mau jalin hubungan dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Tanpa embel-embel kamuflase supaya orang melihat kita jadi sepertinya orang yang rohani. Amin. Iya, karena di belakang itu orang juga tahu siapa kita, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi kita datang ibadah enggak pura-pura untuk datang kepada Tuhan. Hanya untuk supaya dipuji, hanya untuk supaya kelihatan lebih rohani, tapi yang sesungguhnya ini yang terjadi. Nah, orang-orang ini melakukan hal ini, membersihkan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya kotor.
Itu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya apa? Tulang belum. Ini kita terjebak di dalam kamuflase. Ya, kamuflase rohani. Kalau saudara melihat ada satu binatang namanya bunglon, itu bisa kamuflase. Dimanapun dia berada, dia bisa niru Bapak Ibu Saudara. Padahal dia bunglon. Gitu. Iya. Jadi dia bisa ketemu orang rohani jadi rohani, ketemu orang rohana jadi rohana. Jadi ketemu orang lain apa lagi jadi apa lagi ya, sesuai dengan lingkungannya yang ada gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mereka ini tanpa disadari dalam konteks kehidupan kerohaniannya terjebak dalam kamuflase rohani. Akhirnya mereka tidak mengalami perubahan, enggak berdampak, enggak menikmati Tuhan, enggak menikmati pertolongan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kamuflase rohani ini ya artinya kita bisa berubah bentuk dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang seharusnya kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang rohani, harusnya berdampak, mengalami perubahan, menjadi bagian dari yang sesungguhnya kita nikmati, yaitu hubungan dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Amin. Iya. Nah, ini jebakan-jebakan ini ada di dalam keberadaan kehidupan banyak orang hari-hari ini. Iya, jebakan kamuflase rohani ini sering terjadi dalam kehidupan setiap orang. Dan paling efektif dilakukan oleh anak-anak Tuhan karena hidup di dalam lingkungan rohani. Kenyataannya banyak kita akhirnya melihat bahwa ya, hal-hal itu menjebak kita. Ternyata kita jadi orang-orang yang kadang-kadang ya ternyata belum mengalami sebuah perubahan tapi pengen kelihatan rohani Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ngeri banget ya. Akhirnya ada banyak orang datang ke gereja hanya untuk kelihatan rohani, melayani hanya untuk kelihatan rohani. Ya, apalagi kalau mereka datang melayani hanya untuk keuntungan, ya, nyari keuntungan di dalam konteks kerohanian. Nah, yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, ada jebakan lain namanya jebakan motivasi. Ya. Jebakan motivasi ini di ayat 42, loncat aja ke ayat 42. Ya, dikatakan di situ. Ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lainnya jangan diabaikan. Nah, orang-orang Farisi ini sangat detail dalam memberikan persepuluhan, ya, sampai selasih, biji selasih semuanya dihitung. Dari semua yang mereka terima, sayangnya mereka melakukan semuanya itu dengan tujuan ingin merubah, ya, merubah kehendak Allah sebagaimana yang mereka inginkan. Akhirnya mereka melakukan itu semuanya seakan-akan ini untuk supaya Allah melakukan sesuatu kepada kita. Nah, ada banyak orang ibadah hanya ingin supaya Allah memberkati, padahal yang sesungguhnya Allah sudah memberkati kita. Amin. Jadi akhirnya kita terjebak di situ dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, coba untuk mengendalikan Allah melakukan sesuatu sebagaimana kita inginkan. Padahal yang sesungguhnya Allah sudah, jadi ngapain? Jadi akhirnya ada banyak orang yang seperti ini, seringkali berdoanya sesuai dengan keinginan. Mereka lupa bahwa keinginan Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Amin. Iya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Bukan jadilah kehendakku. Tapi kadang-kadang ketika kita berdoa dan kita ingin itu semua terjadi sesuai dengan keinginan kita, dan itu tidak terjadi, apa yang terjadi sudah? Kita kadang-kadang jadi kesal, jadi marah. Apalagi ya yang harus kita lakukan supaya Allah nurut sama kita, sudah. Melakukan apa yang kita inginkan. Oh, mungkin ya ibadah seminggu sekali kurang. Harusnya seminggu berapa kali? 7 kali kan gitu ya. Haleluya ya. Jadi dia coba usaha ini. Jadi ayo kita bikin ibadah ya. Jangan seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu setiap hari. Ya, saudara senang. Saya yang enggak senang. Karena saya capek. Ya mempersiapkan khotbah terus gitu ya untuk supaya saudara ibadah terus. Ya enggak gituan juga lagi. Amin. Iya. Kita coba untuk melakukan segala sesuatu untuk berusaha bagaimana caranya Allah yang ngikutin kemauan kita. Tapi yang sesungguhnya yang harus disadari adalah bagaimana kita menikmati Allah hari-hari ini. Amin. Nah, ini yang terjadi Bapak Saudara. Jadi motivasi kita di dalam melakukan ibadah, melayani, memberi hanya untuk kepuasan diri kita sendiri.
Kita coba dengan melakukan itu semuanya, kita terjebak. Padahal bukan itu. Karena kekristenan yang sesungguhnya bukan berbicara tentang usaha kita, tapi berbicara tentang usaha siapa? Usaha Yesus. Amin. Jadi ini semuanya yang harusnya kita hindari. Karena ketika saudara ada di situ terus, dari kecil, dari sekolah minggu, ya sampai remaja, pemuda, menikah, punya anak, sampai tua, saudara nggak akan berubah. Saudara terjebak di situ. Akhirnya saudara tidak dapat menikmati Tuhan. Saudara maksa Tuhan terus dengan cara-caramu, gitu. Ya. Saudara coba mengendalikan Tuhan dengan apa yang kau lakukan. Kita terjebak. Jadi saya nggak kira saudara, jangan terjebak. Ya. Jadi akhirnya ini yang membuat kita nggak menikmati ya Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Kita mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kita ngikutin sesuatu yang kayaknya wah ini yang penting nih. Karena dengan melakukan ini seakan-akan Tuhan akan lakukan sesuatu. Tapi ternyata begini. Sampai jadi dikatakan Bapak Saudara. Matius 15 ayat yang kelima. Perhatikan di situ. Sampai ke poin ini. Ya. Yang ini sangat mengerikan sekali. Ya. Matius 15 ayat yang kelima. Perhatikan di situ, Matius 15 ayat yang kelima. Iya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati apa? Bapaknya atau ibunya. Bayangin Bapak Saudara. Ya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Sampai kita nggak hargai orang tua kita, ya, hanya untuk melakukan ritual agama. Nggak bisa dibayangin saudara. Ya. Tolongin itu papa, tolongin itu mama, lagi butuh duit nih. Udah habis ngasih perpuluhan pak, gitu. Udah habis buat persembahan. Pantas aja banyak orang tua kita hari-hari ini murtad ya kan Bapak Saudara. Pantas aja banyak orang-orang yang tidak mengasihi itu Tuhan. Karena seringkali kita lebih mengutamakan aturan tanpa memperhatikan kasih dan keadilan terhadap orang-orang yang harusnya kita kasihi. Nah kalau saudara dalam kondisi sekarang mau melayani, mau ibadah, lalu tiba-tiba ya, mamamu sakit dan harus diantar ke dokter. Mana yang lebih dulu saudara kerjakan? Ibadah atau ngantar mamamu untuk ke rumah sakit? Ah udahlah gampang, mama antar Tuhan Yesus yang tolonglah ya kan gitu, yang nyembuhin gitu. Pantas aja mamamu juga nggak mau pergi ke gereja. Pantas saja istrimu nggak mau pergi ke gereja, pantas saja suami nggak mau pergi. Kenapa? Karena kita terlalu mengutamakan ritual ketimbang kasih yang harusnya kita kerjakan. Amin. Iya, kita terjebak. Boleh saudara. Saya nggak gimana. Iya, bebaskan diri, ya kan? Haleluya. Iya. Nah Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Jadi Yesus begitu keras menegur orang-orang Farisi ini, mengatakan celakalah kamu. Ya. Memberikan korban persembahan untuk membenarkan dirinya. Bapak Ibu Saudara. Merubah standar keadilan Allah dan kasih Allah yang begitu luar biasa. Ya. Dengan ukuran kasihnya sendiri. Merubah hukum Allah untuk tidak lagi wajib menghormati orang tua. Bayangin gak sih? Makanya kekristenan kayak gini gak laku nih. Karena akhirnya kita tidak menghormati orang tua. Ya. Karena kita berpikir sudah mengutamakan Tuhan lebih daripada ya, kasih kita kepada sesama. Ya. Jadi kalau udah ngasih persembahan buat Tuhan, wah itu kayaknya udah lebih dari semuanya. Sampai kita nggak peduli sama orang tua, sama orang-orang yang kita kasih. Nah ini jebakan di dalam motivasi. Hanya saudara yang tahu dan Tuhan.
Iya, tapi saudara di sini ternyata sedang terjebak karena saudara tidak menghasilkan apa-apa dari apa yang saudara lakukan. Nggak ada dampak apa-apa. Bahkan kita di sini akhirnya ngerasa wah iya gitu. Ya. Ternyata selama ini kita terjebak. Jadi kita harus bebaskan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Kita mau mengikuti aturan yang sesungguhnya, menikmati itu Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara dampaknya adalah sebuah perubahan. Karena setiap orang yang datang sama Tuhan, saya memperhatikan, itu akan terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Contoh Sakius. Datang sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, perubahan terjadi. Contoh Saulus. Ketika ketemu sama Tuhan lewat cahaya yang menyilaukan matanya, dia langsung berubah. Saulus jadi Paulus. Amin. Setiap orang yang berjumpa dengan Kristus yang sesungguhnya, mereka mengalami perubahan. Saya berharap kita semua juga sama. Amin. Ketika berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami perubahan yang luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Yang terakhir ini adalah jebakan pengajaran, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Seringkali tanpa disadari kita terjebak oleh pemahaman pengajaran yang kita dengar. Sehingga jebakan ini membuat kita terbelenggu di situ dan kita seakan-akan sedang melakukan sesuatu yang benar, tapi ternyata enggak benar. Apalagi jebakan ini diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang yang sudah ada di dalamnya. Sehingga kita merasa jadi berbeda sendiri, kayaknya nggak mungkin. Akhirnya kita merasa diri kita yang salah. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Banyak orang mempertanyakan, kitab suci orang Kristen itu apa sih? Injil adalah kitab suci orang Kristen. Jadi ketika orang nyari Injil, ketemu gak sama Injil? Enggak ketemu. Ketemunya sama Alkitab. Jadi mereka menemukan Alkitab. Dan mereka lihat-lihat nggak ada Injil. Yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lah Injilnya di mana? Jadi kitab suci orang Kristen itu Alkitab, ternyata katanya gitu. Yeah. Karena mereka menemukan Alkitab tulisannya gede-gede. Dan ketika dia buka isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nggak ada kata-kata Injil. Yeah. Karena Injil dari bahasa aslinya definisinya adalah apa? Kabar baik. Yang hampir-hampir saudara nggak bisa percaya. Karena saking apa? Saking baiknya. Dimana saudara memperoleh keselamatan. Bukan karena usahamu, tapi karena usaha Yesus yang sudah berkorban buat saudara. Amin. Itu Injil. Jadi sebenarnya kekristenan itu berbicara tentang kabar baik, tentang Kristus yang sudah datang dalam dunia, rela mengorbankan dirinya, babak belur, penuh bilur, dipermalukan, dilemparin batu, dicambuk, saudara. Bahkan dia rela mati sebagai orang terkutuk di atas kayu salib. Ia mati dengan begitu banyak penderitaan, supaya kita yang harusnya menanggung itu diselamatkan. Amin. Ini Injil. Jadi Injil bicara soal Kristusnya. Jadi kalau saudara baca di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, isinya harusnya Kristus. Karena perjanjian lama berbicara tentang janji, kedatangan tentang siapa? Kristus. Makanya ini adalah gambaran. Di mana Abraham potong domba itu adalah gambaran tentang siapa? Kristus. Amin. Nah, perjanjian baru ini adalah penggenapan. Di mana Yesus hadir, datang menggenapi semua apa yang harus digenapi di perjanjian lama. Jadi kalau bicara soal Injil, bicara soal Yesus. Amin. Iya. Jadi ini sesuatu yang harusnya kita pahami. Iya. Jadi di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, bahwa kok kamu udah dibawa kepada Kristus, mempercayai Kristus, sekarang tiba-tiba berbalik oleh karena ada Injil yang lain. Injil yang lain itu apa sih, saudara? Ada kabar baik yang lain.
Yang bicara mungkin tentang Yesus juga, tapi Yesus plus. Ya. Ini bicaranya, kalau saudara nanti baca di rumah tentang Galatia ini, ada satu jemaat yang datang dari Yerusalem. Jemaat ini mengaku dirinya orang Kristen. Jemaat Yahudi asli. Ya, Galatia mungkin campuran orang-orang. Jadi kalau misalnya ada orang-orang sekarang yang beragama Kristen, kadang-kadang kalau ada orang yang datang dari negeri asalnya Tuhan Yesus, seakan-akan itu lebih rohani, ya kan? Lebih penuh dengan pengurapan gitu. Ya, interlokal gitu ya. Yang lokal kurang pengurapan. Seakan-akan yang dari luar sana itu lebih luar biasa. Jadi mereka kedatangan orang-orang ini. Lalu orang-orang ini ngomong, kamu udah Kristen, oh puji Tuhan dia udah Kristen. Haleluya, ya puji Tuhan, haleluya, ya kan begitu. Tapi jangan lupa ya, disunat. Plus Yesus plus sunat. Ya, baru nanti hasilnya luar biasa. Nah ini, makanya Rasul Paulus ngambek, ini Injil yang lain. Karena di Injil nggak ada plus. Hanya percaya Yesus. Amin. Enggak ada yang lain. Yesus plus doa puasa. Enggak ada, saudara. Yesus plus, ya kan begitu? Ya, apalagi enggak ada. Yang ada adalah percaya Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus, ya, ini marah kepada orang-orang di sana karena mereka berbalik begitu saja. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Jadi Paulus harus ngomongin. Nah, saudara harus saya bawa juga di sini ya. Ketika saudara mempercayai aturan, adat istiadat atau hukum, ya, ini berpusat pada kekuatan diri kita sendiri. Manusia kita di dalam melakukan semua aturan. Tapi kekristenan ini berbicara pusatnya tentang iman yang berpusat pada Kristus yang sudah melakukan semua persyaratan, ya, aturan hukum yang ada yang kita tidak bisa lakukan, dia sudah selesaikan. Amin. Iya. Jadi jebakan pengajaran ini seringkali membuat kita akhirnya terjebak dalam keberadaan di mana akhirnya kita mempercayai hal-hal yang tidak seharusnya kita percayai. Ya. Akhirnya ketika saudara datang sama ibadah, kira-kira apa yang saudara harapkan dari ibadah saudara? Saudara diberkati. Jadi datang ibadah supaya diberkati. Nah, salah. Saudara datang ibadah bukan untuk diberkati. Saudara datang ibadah mengucap syukur karena saudara sudah diberkati. Amin. Iya. Saudara doa pagi, saudara lakukan itu untuk apa? Supaya diberkati. Ya salah. Saudara mengucap syukur. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, itu hanyalah dampak dari kita sudah menikmati Tuhan hari-hari ini. Amin. Iya. Nah, jebakan pengajaran ini salah satunya adalah, ya, mereka berkata, keselamatan adalah memberikan hidup kita kepada Kristus. Nah, ada banyak pengajaran seringkali poinnya ini. Ayo, berikan hidupmu kepada Kristus. Jadi pertobatan itu adalah memberikan hidup kita kepada Kristus. Apakah ini kekristenan? Karena keselamatan itu bukan berbicara, ya, bukan persoalan kita memberikan hidup kita kepada Kristus. Justru yang seharusnya ada di dalam pemahaman kita adalah Kristus yang sudah memberikan hidup sama kita. Amin. Jadi nggak ada istilah kita memberikan hidup kita sama Tuhan, memberikan yang terbaik sama Tuhan. Nggak ada sebenarnya di dalam kekristenan. Yang ada adalah apa? Tuhan sudah memberikan hidupnya sama kita. Amin. Tuhan sudah memberikan yang terbaiknya sama kita. Nah, dampak daripada
Ya, hubungan kita, pemahaman kita yang luar biasa ini, keyakinan kita yang luar biasa, perubahan di mana kita, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mengalami sebuah perubahan. Dan itu semuanya adalah dampak. Jadi memberikan hidup kita kepada Kristus itu adalah sebuah pemahaman yang seringkali keliru. Akhirnya kita berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, supaya akhirnya Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik dengan memberikan siapa? Yesus yang terbaik buat kita. Enggak ada lagi yang lebih baik lagi dari itu. Yesus sudah melakukan segala sesuatunya yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kau percaya kepada Kristus, dampaknya adalah bagaimana kau mengalami sebuah perubahan. Di mana saudara boleh melakukan begitu banyak hal yang luar biasa karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Amin. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang kita telah berikan kepada Allah. Kasih karunia, anugerah itu berputar di sekitar apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bukan apa yang kita berikan. Jadi kita menerima kehidupan kekal bukan karena kita memberikan hidup kita kepada Kristus, justru karena Kristus yang sudah memberikan hidupnya kepada kita. Jadi kita menerima kehidupan kekal karena Ia memberikan kepada kita kehidupan. Ya. Nah, ketika saudara tidak memahami hal ini, inilah yang menjebak kita kepada usaha diri untuk mendapatkan reaksi Allah, ya, guna memberkati kehidupan kita, yang justru Allah sudah sediakan melalui karya Kristus. Akhirnya kita dibawa ketika saudara mempercayai pengajaran bahwa kita harus memberikan hidup kita pada Kristus, kita dibawa untuk melakukan segala sesuatu supaya Allah bereaksi terhadap kita. Nah, kenapa ada banyak orang fokusnya kepada kekuatan dirinya di dalam melakukan segala sesuatu, usahanya, ibadahnya, pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, bahkan kegiatan-kegiatan ritual rohaninya di rumah, doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa, doa apa lagi gitu ya, lalu mempersembahkan apa, itu semuanya dilakukan hanya untuk apa? Membuat Tuhan bereaksi. Nah, ini jebakannya, Saudara. Nah, ketika saudara berusaha mendapatkan reaksi atau berkat Tuhan dengan cara-cara ini sebuah kekeliruan yang luar biasa. Ini yang membuat orang akhirnya banyak yang kecewa. Apalagi ya? Saya tiap hari tuh doa pagi sejam, doa malam sejam, tapi hasilnya belum kelihatan. Jangan-jangan ada yang kurang. Ayo kita tambahin lagi. Doa pagi jadi berapa jam? Jadi 3 jam, jadi 5 jam, 11 jam. Sampai orang tuh hebat ya, hamba Tuhan itu doanya berapa jam? 11 jam sehari. Ngapain aja ya gitu. Ya, jadi kita membanggakan hal-hal ritual karena kita berpikir itulah yang membuat dia ya menerima pengurapan yang lebih banyak lagi. Justru kita terjebak di sini. Kita berpikir dengan melakukan itu semuanya Tuhan semakin tambah sayang. Oh, pantas aja disayang ya. Doanya lama. Ibadahnya luar biasa. Ya, orang lain ibadahnya seminggu sekali, ini seminggu aja udah berapa kali? 5 kali. 5-5-nya ikut semua. Wah, gimana nggak tambah suci tuh orang, ya kan gitu. Seakan-akan dia tambah luar biasa karena ritualnya. Dan kita berpikir seperti itu. Saya ngelukir kanan saudara, kita terjebak, ya kan? Karena bukan itu poinnya. Mereka melakukan itu harusnya bukan karena supaya Allah memberkati mereka lebih lagi. Amin. Mereka melakukan itu karena mereka mencintai Allah sebetulnya. Sehingga mereka mempersembahkan hidupnya kepada Allah itu dalam arti kata melayani sepenuh waktu itu karena cinta. Bukan untuk menunggu reaksi Allah melakukan sesuatu. Inilah yang menjebak kita akhirnya kepada usaha diri untuk mendapatkan reaksi Allah di dalam hidup kita, guna memberkati kita.
Tetapi yang sesungguhnya, saudara, diselamatkan melalui karya Kristus. Amin. Iya. Jadi dampak daripada hubunganmu dengan Kristus, perubahan dalam hidup kita. Nah, perubahan inilah yang membuat kita hari ini datang ibadah. Karena apa? Ucapan syukur. Karena cinta. Amin. Dan kita nggak perlu dengan orang lain yang nggak ibadah. Artinya apa? Banyak urusan. Mungkin juga karena cinta juga, nganter yang sakit. Amin. Kecuali yang pergi nonton kemana-mana, iya kan gitu? Kecuali yang pergi jalan-jalan kemana-mana, iya kan? Gitu. Kita nggak ngomongin masalah itu, tapi kita hanya berpikir positif. Harusnya orang datang ibadah karena cinta. Amin. Jangan terjebak oleh karena usaha diri, supaya diberkati lebih banyak lagi. Enggak, saudara. Makanya ketika saudara melakukan ini dan misalnya usahamu hari-hari ini biasanya, wah luar biasa, tiba-tiba hancur, tiba-tiba rusak, saudara mempersalahkan hari ini. Seakan-akan ada yang kurang. Enggak, saudara. Kita terjebak di situ dengan mempercayai pengajaran-pengajaran yang tidak seharusnya datang sama kita. Ya. Jadi Rasul Paulus marahin sama mereka. Kenapa kamu berubah dari Injil Kristus sekarang kepada Injil yang lain, pakai harus disunat juga, pakai harus begini, pakai harus begitu. No. Cukup satu Injil aja, percaya Yesus. That's it. Itu yang berdampak luar biasa. Amin. Nah ini jadi ada banyak alasan-alasan usaha diri, apalagi yang harus kita kerjain, kita ngerjain apalagi supaya Tuhan tambah luar biasa. Enggak, Tuhan udah luar biasa. Amin. Iya. Ayo kita memuliakan Tuhan, nggak usah karena Tuhan sudah mulia. Iya. Amin. Iya. Kita hanya melakukan itu semua karena rasa syukur, meninggikan Tuhan karena memang rasa syukur. Bukan karena kita gara-gara memuliakan Tuhan jadi mulia. Enggak, saudara. Tuhan mah udah mulia. Kita nggak nyanyi aja Tuhan udah mulia. Dia mah udah luar biasa. Amin. Gitu. Jadi jangan terjebak di poin yang hal-hal. Inilah yang akhirnya menjebak banyak orang yang coba melakukan usaha diri mereka. Iya. Ini sesuatu yang harusnya tidak kita miliki. Nah, yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mereka terjebak ketika kita menjadi orang Kristen, itu seakan-akan Allah itu mengubah hidup kita. Saudara pernah dengar nggak gitu? Ya. Ketika aku jadi Kristen, Allah mengubah hidup kita. Benar nggak sih? Perhatikan kata-katanya. Ya. Allah mengubah hidup kita. Pernyataan bahwa Allah mengubah hidup kita, ketika kita menerima keselamatan, itu meninggalkan kesan bahwa sesuatu tentang kita hanyalah membutuhkan perbaikan. Jadi artinya gini, saudara rusak, saudara butuh diperbaiki, dibetulin dikit-dikit gitu ya. Ini rusak nih, diputar dikit lah, lama-lama jadi baik. Padahal kekristenan tidak berbicara tentang perubahan, arti kata perbaikan seperti ini. Ya. Ini memberi kesan bahwa ia sedang membersihkan hidup kita karena kita kotor. Itu seperti saudara megang makanan lalu jatuh ke lantai kotor, saudara bersihin. Nah, kebanyakan kita seringkali berpikir seperti itu. Ya. Bahwa kekristenan itu adalah memperbaiki. Ya. Bahwa Tuhan sedang memperbaiki kita. Mengubah diri kita sedikit demi sedikit. Ya. Memperbaiki apa yang salah, meluruskan sesuatu yang mungkin tidak lurus. Ya. Ini yang sering terjadi. Ini adalah tentang agama, saudara. Karena agama adalah tentang mengubah perilaku. Iya kan? Tapi kasih karunia sama sekali berbeda. Sekalipun memang orang yang hidup dalam kasih karunia akan mengalami sebuah perubahan perilaku, iya. Tapi Injil jauh lebih daripada itu, saudara. Kita bukan diperbaiki, kita bukan diubah, ya. Tapi kita ditukar, digantikan oleh Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudara bukan diperbaiki di sini, tapi dibuka. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama, coba kita buka dulu. Ya. Ini sesuatu yang Bapak Ibu Saudara boleh dengar, supaya ini akan berdampak di dalam keyakinan dan kepercayaan kita, supaya kita tidak terjebak. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. 4. Dengan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6 terakhir dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, artinya ikut mati disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita apa? Menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi esensinya, saudara nih dikatakan sebagai orang yang sudah mati. Karena dosa, saudara sudah mati. Gimana caranya Tuhan menghidupkan kita kembali? Enggak memperbaiki kita, enggak memulihkan kita, tapi menukar. Yesus yang hidup, dia harus mati supaya kita yang mati dihidupkan. Amin. Jadi kita enggak dibetulin, kita ditukar. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau baru plek, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang aneh kayaknya. Amin. Jadi enggak, saudara tuh orang yang tadinya dosanya 10, sekarang lagi diperbaiki. Mudah-mudahan jadi berapa? Jadi 5, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Enggak. Saudara benar-benar baru. Nah, ketika saudara belum menyadari hal ini, akhirnya kita merasa bahwa lah ya wajarlah jatuh dalam dosa karena kita mah orang berdosa. Padahal dosa sudah disalibkan. Dan kita bukan lagi orang berdosa karena kita memang udah nggak ada lagi di situ. Karena Kristus sudah menggantikan kita. Hidup Kristus menggantikan kematian kita. Ya, jadi ini sebuah keberadaan, kita jangan terjebak dengan keadaan di mana ya dikatakan di sini, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita menjadi orang Kristen, Allah mengubah hidup kita. Enggak, Allah menukar kita. Jadi saudara sekarang sesungguhnya adalah ciptaan yang baru. Benar-benar baru. Hidup Kristus yang menjadi hidup saudara. Amin. Iya. Ya. Ini harusnya kita sadari. Jadi nggak ada usaha diri saudara lagi untuk mempercayai perbuatan baik saudara yang sanggup menyelamatkan saudara, nggak ada. Kenapa ada orang-orang yang merasa bahwa oh itu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia memperbaiki kita supaya kita melakukan perbuatan baik. Jadi ternyata Tuhan itu seakan-akan datang kepada kita untuk kita supaya bisa berbuat baik. Dan kalau kita sudah berbuat baik dan kebaikan kita itu luar biasa, maka kita akan diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mempercayai bahwa perbuatan baik itulah yang menyelamatkan. Akhirnya ada orang Kristen percaya, ya udah yang penting kamu berbuat baik aja, kamu pasti selamat. Yesus mati di atas kayu salib kira-kira buat apa? Kalau saudara bisa diselamatkan karena perbuatan baik, Yesus nggak perlu
nggak perlu hakim. Cukup ngasih tahu aja. Gue baikin sedikit demi sedikit. Udah, saudara. Yesus mati untuk menggantikan saudara yang mati. Amin. Karena dia hidup rela mati dengan melepaskan kehidupannya buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi saudara sepenuhnya orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, saudara. Jadi saudara sekarang harusnya menghargai dirimu. Kita adalah ciptaan yang baru. Ketika saudara ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Hidup Kristus ada di dalam hidupmu. Makanya saudara tidak akan bisa terpisahkan dari kasih Kristus. Kristus tidak akan pernah bisa meninggalkan saudara. Karena saudara adalah hidupnya. Amin. Kristus hidup di dalam hidup saudara. Yang menghidupkan saudara. Ya, karena karena pelanggaran dan dosa kita sudah mati. Jadi alasan kita mempercayai perbuatan baik sanggup untuk menyelamatkan kita oleh karena kita mempercayai pengajaran bahwa kita hanya diperbaiki, kita hanya diubah. Padahal kita sesungguhnya ditukar. Jadi segel kiri kanan saudara. Jangan terjebak, amin. Iya, sesungguhnya kita ditukar. Kita yang mati ditukar oleh Yesus yang hidup, supaya kita yang mati sekarang hidup. Jadi jangan terjebak. Ini yang membuat akhirnya kita merasa bahwa kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik oleh karena saudara sudah ditukar. Oleh karena kehidupan Kristus nyata dalam hidup saudara. Jadi saudara nggak ada lagi sebetulnya untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Karena hidup Kristus ada di dalam hidup saudara. Amin. Ya. Jadi kalau saudara yang saat ini sudah berjumpa dengan Yesus, ketemu sama obat itu, ya, yang batuk sembuh. Amin. Ya, tapi jangan kaget kalau ada orang-orang yang rajin ibadah, datang ibadah dan lain sebagainya, tapi masih batuk. Berarti dia seakan-akan belum berjumpa dengan Kristus, sang obat yang memberikan pemulihan dalam hidupnya. Ya. Jadi jangan berpikir saudara hari-hari ini kehidupan kekristenanmu biasa, kehidupan kekristenanmu luar biasa. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi. Amin. Iya, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Kenapa? Karena kehidupan Kristus sudah ada dalam hidup saudara. Jadi berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Ya, tim musik silakan. Ya, haleluya. Yang masih di luar mungkin bisa dipanggil. Ya. Untuk kita sama-sama bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Semuanya diberkati ya, amin. Oke, ya puji Tuhan. Ya silakan untuk maju ke depan tim PW-nya. Iya, kita akan pujian. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara memahami begitu banyak pengajaran pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Ya. Untuk supaya kita hari-hari tidak terjebak dengan keberadaan kerohanian kita, terjebak secara keagamaan sehingga kita akhirnya melakukan begitu banyak kekeliruan di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Tuhan rindu untuk membawa setiap kita untuk menikmati anugerahnya yang luar biasa, menikmati Tuhan lebih dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Materaikan semua berkat menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Bapa, yang layak untuk menerima semuanya. Karena Engkau Allah yang telah melakukan begitu banyak perkara yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang rela melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, supaya setiap kami yang berdosa diselamatkan. Amin. Supaya setiap kami yang mati dihidupkan. Supaya setiap kami yang harusnya menderita, hari ini kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak, mari lawat setiap kami, apapun keberadaan kami hari-hari ini, bahwa kami untuk tidak terjebak di dalam semua kondisi keberadaan yang ada, tapi terus mempercayai, mengarahkan pandangan kami tertuju kepadamu ya Bapak. Amin. Karena pertolongan datang hanya daripada-Mu. Amin. Kasih karunia-Mu ajaib atas kami. Engkau Allah yang sudah menyediakan segala yang kami perlu. Amin. Terima kasih Bapak. Bersama dengan Engkau, kami akan melewati keberadaan yang ada, karena kami yakin dan percaya kehadiran-Mu segalanya bagi hidup kami. Amin. Bapak, terima kasih. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya berdampak luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada, supaya orang boleh mengenal betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Bapak, terima kasih. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Kami percaya jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu luar biasa. Pakai kami lebih lagi untuk kami menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sebentar meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami akan menikmati semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu baru datang dalam hidup kami. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, yang hari-hari ini kami percaya ada begitu banyak keberadaan kota demi kota membutuhkan pemimpin yang ada. Mari Tuhan tolong dan campur tangan, sehingga pemimpin yang daripada-Mu sendiri, yang Kau angkat, yang Kau pilih menjadi pemimpin-pemimpin atas keberadaan bangsa kami, sehingga mereka akan diberkati Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang terus datang atas keberadaan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah kota di mana kami tinggal, di mana kota-kota ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah, di mana kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya, sehingga banyak orang boleh mengenal akan kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami, apapun keberadaan kami, karena kami yakin dan percaya Kau Allah kami yang baik. Mari jemaat ini kasih Tuhan buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir berlimpah dalam hidupmu, dan Roh Kudus yang akan terus memimpin engkau, menuntun engkau, mengarahkan engkau pada tujuan ilahinya, memberkati hidupmu, sehingga dimanapun kau ditempatkan, berkat Tuhan mengalir melimpah dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.